Ih 13D bener ini. 13D. Coba nih. Oh iya Arab. Ini biar pagarnya kebuka. Pagarnya tinggi bener. Udah ini ngobrol tanya sini aja nih orang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Habib Muhammad Masya Allah. Baru Iya, nanya, bener. Habib Muhammad ada Mas. Ternyata Habib Muhammad lagi nyapu. Luar biasa. Sehat, Bib. Masya Allah. Tumben kayaknya ada yang gawat banget nih. Ini Sampai kemari. enggak, bukannya gitu, Bib. Ah. Kita justru datang ke sini mau ngajakin Habib. Iya, jadi Masya Allah, Bib. Jadi kalau misalnya Mau Habib kemana? bisa ikut nemenin kita ini, pasti kita tenang. Bentar. Bisa dong. Nah, temanya hari ini yang kita bahas nih, bagus. Tentang apa nih. itu? Apa nih? Dari pertanyaan ini. Temanya tema dilema nih sebenarnya. Temanya dilema ibu dulu atau istri dulu. Bagus tuh. Makanya itu Ibu gimana Habib tuh? harus ikut. Oke. Iya, ini Ibu dulu. atau istri, Istri dulu. dulu. Masya Yang mana yang Allah. duluan? Dilema emang. Iya kan serba salah, karena dua-duanya penting buat Betul. kita. Ini Masya Allah luar biasa. Astagfirullahaladzim, kaget. Ada apa ini? Iya. Waalaikumsalam. Sini bang, sini bang. Jadi gimana nih bang? Ini mau nanya mungkin atau gimana? Nih abang kesini ada apaan? Ada masalah? Saya ada masalah keluarga, saya mau Masalah. tanya. Oh, Bukan mau masalah sih, bukan masalah. Ah. Jadi pengalaman. Mau gitu. nanya, Iya, iya, iya. kalau mau Siapa? nanya ntar dulu. Iya, iya, siap, siap, Kalau siap. mau nanya saya masuk dulu ke segmennya. Enak Oke. aja, nggak bisa main nanya-nanya. Masuk dulu ke segmen, tanya dong Ustad. Kami semua tanya dong Ustad. Baru, Baru kenalan dulu. kenalkan. Kenalan dulu. Iya, iya. Namanya abang siapa nih? Nama saya Dedi. Dari mana asli? Dedi Kebetulan Condet. dari Condet. Dari Condet? Dari Condet, Budi. Bang Dedi mau nanya apa nih Bang Dedi? Gini, mau tanya sama Habib, sama Oh, Ustaz nanya Sam. Habib. Iya, iya. Saya kan alhamdulillah ada penghasilan meskipun pas-pasan. Nanya apa curhat nih? Sekalian. Sekalian, Bib, sekalian dua-duanya. Iya, iya, Nah, iya, iya. dari penghasilan yang saya punya itu, mana yang didahulukan? Istri saya dulu atau orang tua? Karena saya juga kepengen bagi buat anak istri dan juga buat orang tua. Jadi gimana nih Bib nih? Baik, subhanallah. Ada Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Imam Nawawi mengatakan la ya'tham. Jadi orang tua itu wajib kita nafkahi selama orang tua itu memang tidak ada apa-apa. Dia nggak ada Nggak punya kerjaan, penghasilan. tidak punya penghasilan. Terus kita yang nikahkan kita, yang ngasih restu kita sama istri kita kan orang tua kita. Masa istri kita hidup senang kemudian orang tua kita terlantar. Nah itu yang tidak boleh. Jadi selama orang tua kita ada kerjaan segala macam, tidak berkewajiban seorang anak untuk menafkahin orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya miskin dan butuh nafkah, maka wajib bagi si anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Jadi nggak ada katakan mendahulukan atau tidak mendahulukan. Cuman kalau ditanyakan boleh nggak mendahulukan istri daripada ibu, nah ini ada bahasan. Lihat mendahulukannya seperti apa. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan la ya'tham, artinya tidak berdosa bagi laki-laki ada mendahulukan buat istrinya, tapi dengan syarat tidak menyinggung perasaan ibu. Nah ini mungkin juga ada keterkaitan juga sama Ustadz Syam nih, mungkin Iya. bisa menyampaikan juga nih sharingnya sama jamaah yang ada di rumah, karena kebetulan Ustadz Syam ini adalah anak pertama yang punya tanggung jawab sangat besar terhadap keluarga juga ya Betul. Ustadz Syam yang mau di sini, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah kalau dikatakan pengalaman karena istri dicukupkan, setelah dicukupkan tentu saja diajarkan untuk bersyukur. Ketika sudah dicukupkan dan diajarkan untuk bersyukur, tentu saja kadang tidak jarang tuh istri yang mengingatkan untuk kita kasih kepada orang tua. Karena mungkin istri sudah tahu bahwa sebelum menikah sering kasih kepada orang tua, masa setelah menikah justru malah istri ini menjadi penghalang untuk memberikan kepada orang tua. Jadi begitu nih Alhamdulillah. Bang Dedi nih. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Itu aja Bang. pertanyaannya nih. Ya itu aja Mas Fadli, Waduh, alhamdulillah saya makasih udah banyak. lega, udah dapat pencerahan, ilmu juga dari Habib Gimana dulu. nih? Ya. Kan kita sudah ngobrol nih. Bentar, ini gimana mau pulang dulu nih? Biarin aja, nggak apa-apa. Bang, ntar sekalian tutup gerbang ya Bang, Siap, ntar siap. kalian masuk. Iya. Iya. Ini kan Bang Dedi mau sebelum- jalan dulu, kasihan Oke, nih. oke. Ya, Saya silakan ada Bang Dedi, keperluan makasih lagi banyak Bang Habib, Dedi. Ustaz, terima kasih Mas Ini Fadli. aja Iya. ngopi. Jadi Kalau kita- asik-asik terusin kita ngobrol, aneh mau ngajak ngopi. Oh, boleh. Ngopi dulu baru tempat. tablik. Oh iya, masih keburu Mas. Tapi sebelum ada biaya, bantuin aneh nyapu. Ustaz Ayo Syam, bersih-bersih. yang Ayo, mudaan. mumpung. Ayo, Ayo, mudahan. ayo. Yang muda Ustaz Syam, saya tunggu di sini bentar. Sama ya. Ustaz Syam, yang mudahan, ayo. Nah, nyapu. Silakan. Aneh ganti baju ya. Oh gitu. Ustaz Syam, ntar kalau ada selesai panggil-panggil ya. Apa-apa nih. Wah, ini teman yang baik. Momen langka nih, momen langka. Aneh ganti baju ya. Aneh Iya, ganti iya. baju dulu. Ustaz Cece, Masya Allah, bisa magang di sini tuh suatu kebanggaan banget loh. Apa sih? Untuk ilmu baru mah
Mudah-mudahan nanti saya dapat ilmu dari sini, nanti bisa punya kafe sendiri di Bandung. Amin. Tapi Ustadz, aku mau nanya dong. Ya boleh, tapi kan kalau mau nanya ada passwordnya dong. Hafal kan? Segmen Tanya Dong Ustadz, kami semua tanya dong Ustadz. Ada, gitu dong. Jadi gini Ustadz, jadi insya Allah rencananya aku tuh mau nikah. Tapi aku tuh mau ngajak ibu aku nih. Nah, tapi aku takut suami aku tuh nggak mau nih kalau aku tinggal bareng bertiga sama ibu aku sama suami juga. Nah, solusinya gimana ya Ustadz? Aku jadinya mau nikah ini jadi galau deh. Oh, jadi gitu masalahnya ya. Jadi cukup unik dan harus diberikan pemahaman kepada suami kalau ibu mau ikut bareng. Jangan sampai nanti terjadi pertengkaran. Alkoni itu mempunyai seorang ibu. Jadi Uwais itu adalah anaknya. Memiliki seorang ibu yang lumpuh. Dan satu waktu ibunya ini pengen ke Tanah Suci. Berdoa kepada Allah. Dan Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya. Menggendong ibunya dari satu negara ke Mekah, ke negara yang lain. Dari Yaman, coba bayangkan. Sampai ibunya ibadah haji. Nah, bukti bakti seorang istri dengan membawa ibunya ke rumah dijelaskan. Kepada pasangan itu akan membuat menjadi pahala yang luar biasa. Makanya seorang ibu itu adalah madrasatul ula atau pendidikan awal bagi seorang anak. Jadi kalau dari awal saja dididik oleh ibunya dengan agama yang baik, dengan pemahaman yang baik, makanya islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali, bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan, tidak akan terjadi kesalahpahaman dan tidak akan menjadi galau lagi. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Oke, Masya Allah, makasih banyak Ustadz. Gimana, udah galau lagi atau masih atau Pesanan atas meja nomor 12. Oke, maaf Ustadz, ini aku mau ngantar dulu. udah saya aja nganterin deh. Aduh, serius? Iya, Oke. kamu barisin aja di situ. Oke Ya, deh. biar saya yang Oke, kerjain. hati-hati Ustadz. Makasih banyak ya Ustadz. Iya, sama-sama. Masya Allah, nggak terasa ya, Islam itu Indo udah 13 tahun bang. Ih, Masya Allah. Mulai dari dulu Ustadz Maulana sendiri, kemudian ada Mbak Oki, ada aku, ada Habib, Masya Allah. Kangen juga yang dulu-dulu tuh, yang dari Bandung Tapi sebelum tuh. kita kangen-kangen, aneh bener kan tempatnya bagus ngopi kita? Pasti, Keren nggak? makanya. Rekomendasi banget nih Bi, buat nongkrong begini nih. Tapi ini Masya Allah nih ya, kita udah lama, kurang sering ketemu, pas kira ada yang kepisah, ini benar-benar berasa. Kurang juga kalau kita nongkrong di tempat enak, belum ngerasain makanan, minuman udah enaknya. dipesen yang aja. Udah. Pesannya di mana? Tenang, udah ada pesanannya. Oh, udah pesan tadi. Masya Oh, Allah. kan datang. Oh, iya, Mantap wah, ini dia nih. nih. Aduh, Masya Allah, makasih mantap banyak juga nih. Pak. Makasih ya. Senang hati. Wah, Iya. mending Makasih nih. banyak. Makasih. Ya, saya bantuin Jadi deh. ada bau-bau apa gitu, kenal gitu ya? Iya, ini makanannya. Ini cireng soalnya. Makasih. Sudah lengkap para Sudah, pesanan. alhamdulillah. Ini udah semua ya, Sadayana. Pak? Dipesan ya, Pak ya? Oh, ini udah. Udah lengkap ini. Oh, udah masuk ini. Ini rasa-rasa Bandung jadi inget Ustadz yang di Bandung. Iya, bener, makanya bilang kan Mumpung lagi hangat. ada bau-baunya Alhamdulillah, gitu. Ini Kang. Ya, Maaf makasih nih, ya, Kang, ya. Ya, sama-sama. Ustadz Cecep. Kayak Ustadz Cecep. Kenal ya? Banyak ubannya sekarang. Iya. Mas Fadli. Ini benar Ustadz Cecep ini. Ustaz Sam. Ya Allah. Masya Allah. Ceria-ceria pas. Cecep yang dulu di Islam Indah. Yang selalu di tengah kalau mau foto. Kita baru aja ngomongin, Masya Allah panjang umur. Ya Allah. Sehat. Gimana kabar Ustadz Cecep? Sehat? Kumaha, Maaf, duduk Ustadz Cecep. Ya udah lanjut kerja deh. Duduk dulu. Masih lanjut kerja. Lagi sibuk. Sini. Ustadz Cecep. Kangen banget sama Sam. Gimana, Ustaz? Saya pikir Ustadz Cecep lagi ada kesibukan lain. Mungkin karena Ya, jual padat kita atau mah yang biasa, penting segala kita macam. cari rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Masya Allah, bener. Orang odong-odong aja udah pernah ya. Ustadz Cecep, gini, ini saya mau ngajak Ustadz Cecep nih. Kebetulan kan kita ini ada undangan dari teman-teman di PGC. Ustadz Cecep, shiftnya sampai jam berapa sekarang nih? Ada sebentar lagi juga bisa selesai. Oh, udah selesai bentar lagi? Iya, bisa. Ya udah ikut kita aja mau nggak? Beneran? Kita ada undangan, iya. Mas Fadli, Iya beneran. boleh saya ikut? Boleh. Tapi ganti baju dulu. Siap. Boleh Alhamdulillah. banget. Tapi udah selesai belum shiftnya? Iya, nanti dipecat Udahlah, lagi. diselesain aja. Bisa izin. Pokoknya kalau undangan bisa selesai gitu ya. Jangan ninggalin, saya mau Enggak. ganti baju dulu ya.
Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Mas Fadli ada di sini Pak. Mas Fadli gimana ya? Mas Fadli itu yang Islam itu indah Pak. Bapak salah kali. Ya, izin Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertemu sama Ustadz. Kebetulan saya sangat-sangat perlu Pak Ustadz. Pak ampun Pak, saya nggak punya salah Pak. Saya cuma nyari Pak Salah Pak Fadli Pak. Ustadz. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Mau nanya? Iya. Pak, jangan Pak, ini teman saya Pak. Ini jangan ditangkap Pak. Pak, Ini salah apa dia? Izin Pak, izin Pak. Izin Pak, kalau ada kesalahan bisa kita damaikan dulu. Kalau saya ditangkap Mas Fadli, saya kan nggak punya salah Mas Fadli. Iya Pak, jangan Pak, kasihan Pak, rumahnya jauh di Bandung. Saya tidak menangkap Pak Ustadz. Oh. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Ah, mohon maaf nih, kalau di kita kalau mau nanya harus masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Gitu, wah ini Bapak De Sudarna. Itu tadi mau pertanyaannya apa Pak? Mohon izin silakan. Saya izin bertanya pada Pak Ustadz, Ya. kebetulan bagaimana cara kita berbakti sama ibu? Oh. Itu aja saya bertanya. Kebetulan problem kita kan bagaimana kita kalau sama ibu bisa berbakti dan kita bisa masuk surga Oh, katanya nanti. amin, amin ya rabbal Betul. alamin. Wah ini pertanyaannya Pak Sudarna bagus banget, Ya. karena semua anak pasti pengen berbakti, terutama anak laki-laki ya. Anak perempuan juga harus. Ini bagaimana nih Ustaz Cecep nih dijelaskan nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian kepada seorang ibu dengan memberikan uang ataupun perhatian itu sudah merupakan sedekah. Jadi pada zaman Nabi Musa, kedatangan suami istri. Ya. Suami istri ini hidup dalam kemiskinan. Kemudian meminta, wahai Musa, berikan kami kekayaan, mintalah doa sama Tuhanmu agar kami kaya. Akhirnya berdoalah Nabi Musa. Dan Jibril datang memberitahukan dia akan kaya tapi waktunya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun akan miskin kembali. Dijelaskan oleh Nabi Musa. Cuma Setahun setahun. kaya. Setelah habis 1 tahun, Miskin lagi harusnya. aneh. Enggak. Ternyata nggak miskin. Pak. Lah, kan malaikat Jibril bilangnya miskin. Nah itulah. Begitu dikunjungi, Nabi Musa pun kaget. Karena sudah 5 tahun lebih, masih tetap kaya. Masya Allah, tabarakallah. Amalan apa yang kau lakukan? Amalan dan perbuatan apa yang kau perbuat? Sehingga engkau bisa tetap kaya, tidak miskin. Akhirnya Jibril pun memberitahukan kepada Musa, suami istri ini rutin bersedekah kepada orang tua masing-masing. Masya Allah. Makanya kalau orang setelah nikah jangan lupa dong sama orang tua. Oh, benar. Ngomong-ngomong saya mau nanya Pak, mohon izin. Ini kan Ustaz Cecep teman saya udah ketemu nih. Satu lagi saya ini ada ustazah, bajunya Hampir bajunya sama nih kayak warna kita ini. gini, apa? Ibu, Wah, ibu-ibu. Ibu-ibu, bajunya kayak gini ada item-itemnya. Agak berisik kayak dikit. kerudung. Ada berisik. Iya, agak suaranya agak gede. Oh, gitu. suara lewat sini gak Pak tadi Pak ya? Waduh, tadi saya kebetulan tidak memantau Oh, sama. bukan. Kaget saya astagfirullahaladzim. Oh, ke arah sana tadi Betul. ibu-ibunya. Oh, pasti belanja ini. Iya, belanja ke arah sana. Bapak, Pak Sudarna, sebelumnya mohon izin terima kasih banyak Siap. ya. Udah tadi mau nanya-nanya juga buat nambah ilmu kita juga semuanya. Kalau gitu sekarang kita mau coba cari teman kita dulu, Pak. Enggak, bukannya di teman Kagak ini. ada, di situ juga Ustaz Romlah nggak ada. Lah, dari kebaya kan udah 4 kebaya nggak ada. Mungkin lagi belanja-belanja. Udah deh, cari-cari aja deh, taruh kepalanya ini. Kita cari ke sana kali. Bentar. Apaan tuh? Oh, di sono. Itu ada apa rame-rame banget tuh suaranya? Wah, kayaknya ini pakai ini biasanya nih kalau kayak gini-gini penglaris gitu kayaknya. Toko yang itu. Iya tuh, coba deh. Kita perhatiin ini, coba kita. Suudon aja. Biasanya kayak gitu, Bib. Di Kita tempat lain cek nggak terlalu rame, aja. tiba-tiba situ rame. Ada penglarisnya, coba kita samperin aja. Apaan? Yang jualan Ustazah Romlah. Tuh, Masya Allah. kacamatanya gede banget. Itu namanya kaca muka. Ustazah Romlah, ayo. Kita juga mau kacamatanya. Kacamatanya. Ustazah sini dulu. Sebentar. Jangan jualan mulu. Waduh. Ustaz aja dicari-cari nggak taunya lagi dagang di sini. Tanya boleh Pak Ustazah? Ada yang mau nanya? Oh, Mbaknya mau nanya. Mbak boleh maju sedikit, maju sedikit. Ah, oke, jangan ngalingin kiper, Oke, sebentar. Mbak, dari mana? Dari sini? Iya, dari sini. Oh, kalau mau nanya, biasanya ada passwordnya dulu. Apa tuh? Kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baru nanya. Namanya siapa? Eli. Namanya Eli. Ya, tugas di sini, Mbak? Saya ya.
Oh gitu. Ada pertanyaan apa? Gini Pak Ustadz, apakah seorang istri itu harus selalu berbakti kepada mertua? Oke. Sedangkan mertuanya itu egois kok, Mas. Ini istri jam. Masya Allah. Yang namanya berbakti kepada orang tua, kita tidak lihat kondisi apakah dia baik, apakah dia buruk, apakah dia orangnya begini, begitu, begini. Tetap yang namanya berbakti, memuliakan orang tua tetap harus kita laksanakan. Hatta dia mohon maaf, dia kasar, dia zolim kepada kita, yang namanya berbakti, apalagi mertua. Yang namanya apalagi orang tua, kalau sudah tua itu terkadang dia kembali seperti anak-anak. Egois. Wa man nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Di dalam surat Yasin 68, kata Allah ketika kami panjangkan umur manusia, kami akan kembalikan dia. Artinya apa? Sifatnya salah satunya dikembalikan seperti anak-anak, egois, memenang sendiri. Tapi seapapun dia, sebagaimanapun dia, kita sebagai seorang anak dan juga menantu harus tetap berbakti kepada orang tua. Kenapa? Sekali lagi, itu adalah pintu surganya kita. Bisa jadi itu akan menjadi ladang amal ketika kita mendapati, karena ujian itu kadang datang dari orang-orang di sekitar kita. Contohnya ya tadi, menghadapi mertua yang egois, menghadapi mertua yang cepat marah, menghadapi mertua yang mungkin mohon maaf tidak mengenakan kita. Itu menjadi ladang pahala untuk kita, menjadi ladang amal soleh untuk kita. Tetap kita berdoa, tetap kita berbakti memuliakan mereka. Kenapa? Karena yang namanya keriduan Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ingat, Imam Ahmad Hambali mengatakan orang tua itu ada 3. Yang pertama yang melahirkan kita, yaitu ibu dan bapak. Yang kedua yaitu orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita. Artinya mertua itu juga orang tua. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan ilmu kepada kita, guru-guru kita. Belum. Bukan, ini masih ada sisi perempuan. Perempuan. Iya. Jadi Mbak, yang namanya sekali lagi kita harus tetap berbakti kepada mertua. Itu sekali lagi menjadi amal soleh untuk kita. Jadi Wa setiap- yaj'allahu fi khairan katsira. Masya Karena Allah. bisa jadi dari yang kurang berkenan itu akan ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Masya Allah. Jadi setiap orang itu punya cobaannya masing-masing. Iya, Ada punya orang yang cobaan dicoba dari suaminya, Ya. suaminya jadi cobaan. Ada yang dicobain dari anaknya jadi cobaan. Ada juga Ada yang dari cobaan dari mertua. dari Mertua. mertuanya. Siapa tadi namanya Mbak? Mbak Eli. Iya. Nah, Mbak Eli jelas ya Mbak Eli ya. Bunyi. Siapa lagi yang nyariin? Tadi kita nyari Ustazah Romlah. Halo? Iya. Hah? Jamaah. Weh, jamaah udah kumpul. Oh, udah nunggu di mana? Di atas, di atas. masjid. Di Di masjid. masjid. Oh iya. Oh iya, sebentar kita naik ke atas ya. Bentar ya. Oh iya, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Kita langsung naik ke atas ya. Assalamualaikum.